Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya sekarang kita akan bahas spoiler review dari film Deadpool and Wolverine. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, cabut dari video ini, nonton dulu baru kalian kesini. Kita langsung saja blak-blakan, boom, kita akan bahas yang pertama adalah tentang Earth 616 dan juga Earth 1005. Kenapa kok berbeda? Di awal-awal kan kita tahu bahwa Wade Wilson tiba-tiba pengen melamar jadi grupnya Avengers. Di situ ada cameo dari Happy Hogan dan di situ ada banyak sekali teman-teman yang nanya, "Lu kok bisa kok tiba-tiba dari Earth 616 tiba-tiba pindah lagi ke Earth 1005 itu Earth dari Fox selama ini," gitu ya. Jawabannya ada setelah gue nonton 2 kali, gue mulai memahami bahwa sebenarnya scene dari Happy Hogan dan juga Wade Wilson itu adalah scene di masa depan yang diletakkan di awal filmnya. Karena memang di akhir-akhir pertarungan setelah Wolverine selesai dan juga mereka lagi makan Swarna itu ya, yang lagi duduk gitu santai. Terus Wolverine bilang, kayaknya kalau kamu gabung Avengers, mereka akan dengan senang hati menerima kamu. Setelah itu, kan kita lihat wajah dari Deadpool bilang, agak mikir, apa benar ya? Makanya, tiba-tiba mungkin dia pakai template dari TVA, loncat ke 616 untuk ngelamar jadi anggota Avengers. Semua itu karena dia kepo dan masih penasaran kenapa ada adegan Thor yang menangisi dirinya, yang dia benar-benar sampai akhir film masih bertanya-tanya, kenapa Thor gitu. Kalau kita lihat di film sebelumnya kan Thor itu menangisi Loki. Ada beberapa wawancara dari Chris Hemsworth yang mengatakan bahwa gue nggak pernah syuting sama Loki di momen itu. Gue cuma syuting sendirian, menangisi, gue nggak tahu nangisin siapa, yang jelas gue nangis di situ. Sekarang akhirnya terjawab bahwa scene itu ternyata pengen diletakkan di salah satu project Marvel masa depan, which is itu adalah di Deadpool and Wolverine. Seperti yang dikatakan oleh Mr. Paradox bahwa kejadian Thor menangisi Deadpool itu terjadi di masa depan. Bahkan dia panik, aduh cepet, jangan ditunjukin adegan itu sesuatu yang terjadi di masa depan. Gue penasaran bahwa adegan itu adalah salah satu adegan yang akan terjadi di event Avengers Secret Wars. Karena kita tahu sendiri, kita langsung loncat ya di akhir film bahwa Deadpool and Wolverine berhasil menyelamatkan universe dari Fox. Gila ya, gue pikir universe ini bakal hancur karena nggak ada guna lagi gitu. Mending satuin aja gitu. Tapi akhirnya berhasil terselamatkan ketika Deadpool, Wolverine gabung, boom, di situ langsung merusak apa yang pengen dihancurkan oleh Cassandra Nova lewat Time Reaper dari buatan TVA. Diam-diam Mr. Paradox ini kan punya konsep pemikiran kayak TVA jadul gitu. Sedangkan TVA sekarang kan udah dipegang sama Mobius, sudah dipegang sama B-15, udah petinggi-petinggi, udah Loki jadi God of Stories. Jadi udah nggak ada lagi tuh kayak budaya-budaya zaman Kang the Conqueror sebelumnya, zaman Hugh Remains gitu. Tapi Mr. Paradox ini punya konsep, dia lebih setuju bahwa timeline itu harus satu, nggak boleh cabang-cabang kayak gitu. Dia jadi pengen itu diam-diam dia membuat suatu alat yang namanya Time Reaper, dimasukkanlah ke salah satu basement di universe dari Earth 1005 itu. Akhirnya Cassandra Nova masuk ke kepala dari Mr. Paradox, boom, ketahuan rencana dari Mr. Paradox. Gue curiganya semua itu tuh sebenarnya masih rencana dari Mr. Paradox. Mr. Paradox tahu kekuatan dari Cassandra Nova dan dia mungkin yang merencanakan Cassandra Nova masuk ke Earth 1005, membaca pikiran dari Mr. Paradox, apa yang direncanakan dari Earth ini, dan dia sebenarnya membutuhkan kekuatan dari Cassandra Nova karena selama ini kan dia gagal gitu. Kita tahu sendiri bahwa sebenarnya kan Earth 1005 ini memang bakal hancur, tapi umur hancurnya itu masih 1000 tahun guys. Masih agak lama lah gitu kalau dibagi manusia biasa gitu. Tapi Mr. Paradox ini nggak sabaran, jadi dia pengen cepat hancurin. Jadi Deadpool punya waktu tuh kayak sekitar 72 jaman lagi dan untuk menyelamatkan universe dari Fox ini gitu. Tapi mungkin gue curiganya bahwa ada salah satu sumber daya yang belum dimiliki oleh TVA dan ternyata dimiliki oleh Cassandra Nova. Makanya Cassandra Nova langsung ambil kekuatannya, masuk ke dalam Time Reaper tersebut, bakal ngancurin Earth 1005 itu, hampir hancur. Untunglah di situ akhirnya kita melihat pengorbanan dari Deadpool dan Wolverine. Gue masih benar-benar curiga sama Mr. Paradox gitu ya. Dia ini licik. Kita nggak mungkin kok dia bisa nyerah gitu aja, kok tiba-tiba dia muncul di Earth 1005 gitu ya. Tapi menurut kalian gimana? Gue sih masih penasaran banget sama si Mr. Paradox ini, gimana masa depannya gitu. Dan gue
bener-bener aneh aja gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang nanyain, kenapa B15 nggak terlalu heboh dengan kehancuran yang selevel yang gede banget di Deadpool and Wolverine? Jawabannya jelas bahwa B15 ini udah jangkauannya udah di atas. Kayak kalau perusahaan tuh kayak manajer, men. CEO kan ada tuh. Mungkin di atas TVA itu ada Loki kan. Tapi manajer dari TVA ini itu udah B15. Dia ngeliat bahwa di salah satu monitornya Earth 1005 ini bakal hancur. Ternyata hancurnya nggak alami. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Ada yang bilang bahwa karyawannya itu Mr. Paradox. Tolong cek dia. Jadi cukup masuk akal pas dia ngeliat bahwa Earth 1005 ini bakal hancur. Dia nggak seheboh kayak di series Loki season pertama ataupun season kedua, karena cuman satu Earth saja yang hancur pun sebenarnya nggak masalah gitu ya, karena memang apalagi makhluk anchor being atau makhluk jangkarnya Wolverine kan, Logan kan udah meninggal. Memang sebenarnya itu Earth bakal hancur, makanya B15 biasa aja. Jadi mungkin ada teman-teman yang aneh, loh selevel hancur itu kayak B15 dan juga TVA biasa aja. Itu jawabannya, karena itu cuman salah satu universe saja dari banyaknya rangkaian alternatif universe yang berhasil dipegang sama Loki di akhir dari Loki season kedua. Jadi itu alasannya. Nah, sekarang kita ngobrolin soal masa depan dari Deadpool and Wolverine. Dimana kita tahu sendiri sebenarnya gue agak kesel ya, kayak mereka selamat aja gitu tiba-tiba, ore aku selamat. Kamu lupa bahwa kalau kalian menggabungkan Deadpool dan juga Wolverine gitu ya, itu bakal boom, kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain. Pokoknya gue pasti selamat gitu, kayak terlalu gampang sebenarnya. Tapi ya itulah film Deadpool. Nah, gue juga banyak baca-baca review teman-teman, video dari orang-orang di luar sana yang bilang bahwa wah ceritanya bafuk parah nih, gue kurang suka. Apa yang mau diharapin dari Deadpool pertama, kedua, memang ceritanya itu memang sarkas ke banyak dunia-dunia perfilman dan juga universe-universe dari Marvel. Apa yang bisa diharapkan dari Deadpool dari segi cerita gitu ya. Dan gue rasa bahwa sistem breaking the fourth wall-nya ini udah yang terbaik dari Deadpool. Deadpool ketiga adalah film Deadpool terbaik, dan ini adalah film Breaking the Fourth Wall terbaik juga yang pernah kita lihat. Gila men, apalagi pas adegan dia pas pengen direkrut sama Mr. Paradox, terus dia balik lagi datang, dia buka kamera, pokoknya dia ngomong, bangsat, lihat Fog, akhirnya aku ke Disneyland, kayak gitu. Wow, itu bener-bener kan, itu salah satu Breaking the Fourth Wall yang keren banget. Bahkan dia seperti ngambil mic kan, wah, gila. Itu bener-bener heboh sih satu bioskop atau kita nonton semua gitu. Tapi intinya adalah masa depan dari Deadpool and Wolverine masih sangat panjang. Apalagi di akhir film kita lihat mereka makan bersama, ada X-Force, ada juga Laura gabung di sana, dan juga bareng Logan versi universe alternatif ini. Dan sebenarnya gue tuh gergetan pengen sebenarnya adegan itu agak lama guys. Gue pengen lihat bahwa ada salah satu dialog gitu pas Logan dan juga Laura. Setidaknya Laura bilang bahwa inilah keluarga yang sesungguhnya, kayak Profesor X bilang di film Logan kan, gini Logan, keluarga yang sebenarnya itu kayak gini sebelum yang dia dibunuh sama X-24 kan. Dan ini keluarga yang sebenarnya. Gue pengen denger Laura bilang kayak gitu, kayak ginilah keluarga yang sebenarnya gitu. Jadi kayak Wolverine yang versi universe alternatif ini bilang yang nganggu, dan dia development karakternya lebih mantep menurut gue. Tapi ya sudahlah, itu mungkin disimpan nantinya untuk di event-event film selanjutnya. Apalagi ada yang bilang bahwa Wolverine versus Hulk bakal digarap. Wah, gimana? Kebayang nggak gitu ya? Kebayang itu kayak bener-bener sampai 90 tahun ini si Hugh Jackman yang bakal digunain di Marvel Cinematic Universe. Jadi gue penasaran banget apakah Wolverine dan juga Hulk bakal terjadi sebelum Avengers Secret Wars. Gue nggak tahu jelasnya gimana. Apakah ini baru cuman rumor aja, karena sejauh ini belum ada informasi resmi. Tapi lagi-lagi yang jelas bahwa Deadpool and Wolverine akan join di Secret Wars, dengan dia akan ikut menjadi bagian dari anak buah dari B15 ini gitu. Karena kita dengar sendiri dialog bahwa Mr. Paradox bilang bahwa atasan saya sangat menyukai kamu gitu. Menyukai dalam hal negatif ya gitu. Sangat menyukai kamu gitu. Kayak siapa yang nyukain Deadpool ini? Siapa yang udah mantau Deadpool sejak lama ini? Apakah Mobius? Apakah itu B15 atau Loki? Karena kita tahu sendiri bahwa Deadpool ini kan bisa breaking the fourth wall. Loki sekarang juga punya jadi God of Stories. Dia bisa mengatur semua cerita dari MCU. Pasti dia tahu dengan Deadpool. Jadi kita lihat aja ke depan itu. Intinya adalah Wolverine dan juga Deadpool akan menjadi tentaranya TVA, akan menjadi pekerja lepas freelance-nya TVA untuk menyatukan banyak superhero nantinya ketika Dr. Doom akan mengancam keselamatan dari multiverse. Entah akan terbentuknya Battle World atau enggak, yang jelas bahwa Deadpool dan Wolverine akan merekrut banyak anggota-anggota dari setiap multiverse, memilih
mana superhero-superhero yang terkuat untuk melawan Dr. Doom. Jadi ya sama kayak cerita Council of Kang ya, kita akan melihat bagaimana nantinya karena memang Kang di sini masih belum jelas nasibnya dan Marvel terpaksa harus mengungkapkan trik rahasia mereka karena memang gue yakin bahwa setelah kita diskusi juga sama teman-teman di video sebelumnya bahwa sebenarnya Marvel itu adalah plan B-nya adalah memang selain Kang ini menjadi main villain dari Multiverse Saga sebelumnya, kalau Jonathan Majors nggak bikin masalah, memang diam-diam nantinya Robert Downey Jr. akan menjadi Dr. Doom. Itu memang sudah sah, udah disetting sejak awal gitu, bukan yang tiba-tiba karena Jonathan Majors ada masalah langsung milih jadi tiba-tiba balikin lagi semua, itu enggak. Pasti memang mereka punya rencana. It's okay, menurut gue ini sesuatu yang menjanjikan gitu. Tapi kita balik lagi ke Deadpool and Wolverine, nanti kejauhan gitu, nanti kita bahas di video selanjutnya. Yang jelas di sini salah satu aspek yang paling menarik juga dari Deadpool and Wolverine, kemunculan para cameo yang di film ini. Yang pertama tadi kita bahas Happy Hogan. Happy Hogan sekarang udah menjadi manajer, udah jadi orang penting gitu ya, udah yang orang-orang yang menyaring para superhero yang akan menjadi Avengers selanjutnya gitu. Jadi ikut andilnya ke harta kekayaan dari Tony Stark ini tetap ada untuk memfasilitasi para Avengers yang baru, which is itu kabarnya juga di San Diego Comic Con juga dibilang bahwa yang Avengers yang baru tepatnya, itu akan dibentuk, akan diperlihatkan di film Captain America Brave New World. Nah, di film itu kita akan melihat bagaimana Sam Wilson akan merekrut banyak Avengers baru karena Avengers yang lama udah banyak yang bubar, sibuk dengan urusan masing-masing. Yang jelas, Happy Hogan udah jelas sekarang bagaimana nasibnya di sana gitu. Kita nggak tahu apakah Deadpool juga menjadi Avengers, nggak tahu ya. Gue kurang agak ragu kalau Deadpool menjadi Avengers itu. Tapi intinya adalah Happy Hogan tetap berperan penting di dunia MCU nantinya. Jon Favreau juga tetap ya gabung sebagai Happy Hogan. Yang kedua, cameo yang benar-benar bikin gue kaget juga adalah Blade. Wesley Snipes ini benar-benar wah udah tua ya sebenarnya. Kayak aduh ini benar-benar masa-masa bocil gue gitu ya, pas ngelihat Blade di sini gila gitu. Tapi yang benar-benar bikin gue merinding adalah dia bilang nggak ada Blade selain gue. Dia bilang kayak gitu kan. Deadpool ngelihat ke kamera kan waktu itu. Nah itu sih benar-benar kita ingat jadi bagaimana nasib film Blade ya, versi Mahershala Ali ini gimana gitu, karena rubah skrip tiba-tiba pas udah ada skrip yang jadi nggak cocok lagi, sutradaranya nggak kuat gitu, keluar gitu, kayak apakah beneran jadi gitu, karena disinggung tuh sama si film Deadpool and Wolverine. Selanjutnya cameo yang juga bikin kaget adalah Elektra. Bukan bikin kaget Elektra ya, karena Elektra gue yakin 100% sebelumnya memang bakal muncul gitu, tapi dengan wajahnya yang udah ya berumur itu, gue nggak expect juga dia pesonanya versi orang yang berumur tuh beda kayak gitu. Kalau yang dulu kan wow pakai pakaian merah, kalau di sini kayak merah tua kayak gitu, itu kayak wow tetap pesonanya luar biasa gitu. Tapi intinya adalah semua cameo yang muncul ini sebenarnya bukanlah variant. Kalau variant itu kayak sama Deadpool Corps, itu variant, itu diambil dari setiap universe. Tapi mereka-mereka ini itu dicomot secara ilegal oleh TVA, dimasukkan ke The Void, karena memang mungkin TVA tahu bahwa Earth 1005 ini bakal hancur, jadi diambillah kayak Elektra, diambillah kayak Blade gitu, diambil semuanya. Jadi kita akan lihat gimana, apakah mereka memang berasal dari Earth 1005 atau dari yang lainnya, memang belum jelas, tapi gue yakin bahwa mereka tetap berada di naungan Earth 1005 lah, kalau kita lihat dari mereka saling kenal kayak gitu. Kemudian juga salah satu cameo yang juga mengagetkan adalah Gambit versi Channing Tatum. Sebenarnya bukan mengagetkan ya, ini lebih ke fan service. Gue kasihan sama Channing Tatum karena dulu di awal-awal tahun 2000-an mereka kan akan membentuk Gambit versi Channing Tatum. Dia udah latihan, sutradaranya udah ada. Ketika mereka udah mau syuting hari pertama, ngajuin budget ke Fox nggak merestui kayak gitu. Itu kayak bener-bener kesel gitu. Gambit udah semangat banget, udah hadir di Comic Con juga di tahun itu, pakai baju yang sama pas dia hadir di Comic Con 2024. Menurut gue sih Channing Tatum harus berterima kasih sama Ryan Reynolds ya, karena mengabulkan gitu. Bahkan sekarang gue pengen ada film solo dari Gambit versi Channing Tatum. Apalagi Kevin Feige bilang bahwa setelah Deadpool and Wolverine, dunia mutant akan terbuka dengan luasnya. Salah satu project yang gue tunggu, gue pengen nonton juga adalah si Gambit gitu. Karena Gambit di versi game, versi komik, itu semua orang ngefans gitu. Jadi kita akan menantikan gimana gitu ya. Terutama juga gue selalu dari Channing Tatum adalah logatnya itu. Kayak, wah bener-bener Gambit banget gitu. Ini kayak real live action yang kalian tunggu-tunggu gitu guys. Nah selanjutnya juga yang bikin gue kaget adalah Laura atau X-23 yang tiba-tiba muncul dengan wajah yang udah gede itu ya. Jujur gue agak underestimate ya, karena dia pas syuting tuh, pas kayak beberapa adegan
nggak terlalu effort ngebentuk tubuhnya gitu ya, tapi agak bukan agak berisi ya, agak gimana gitu, nggak sesuai dengan X23 yang ada di versi Logan gitu, kayak dia agak kurus, agak gimana gitu, tapi di sini ternyata cocok-cocok aja men, apalagi pas dia pakai kacamata yang pink itu, wow, gue di sana jengkrak sendirian. Wow, gue sebenarnya pengen banget ngeliat kelanjutan kisah dari Laura, gimana keadaan dia setelah ditinggal sama Logan, dan sebenarnya gue pengen lagi ngeliat film solo Logan season kedua sih, tapi sebenarnya ini juga mengecewakan fans dari Logan. Akhir dari Logan versi Fox itu kan ada di film Logan itu kan, yang timelinenya 2029, tapi ya lagi-lagi karena ini ngambil konsep multiverse, jadi bebas aja. Sebenarnya gue pengen Laura cerita gimana keadaannya sesungguhnya, dan gue pengen ngelihat duo ini join lagi nanti di project-project MCU masa depan gitu ya. Ya secara keseluruhan sebenarnya nggak, Deadpool itu nggak merusak timeline dari Logan ya, tapi memang masuk ke kuburannya itu ya nggak masalah gitu ya. Nah, ngomongin soal kuburan dari Logan, itu gue ngakak banget pas dia ngelihat dia itu adamantiumnya, rangka adamantium tuh kayak wah, bener-bener masih bersinar gitu. Bahkan gue jeli juga ngelihat bahwa kulitnya itu masih ada di bagian-bagian kepala. Itu yang menandakan bahwa sebenarnya kekuatan healing factor-nya itu nggak sepenuhnya hilang sebenarnya gitu. Tapi lambat laun mulai ngerun. Karena mungkin kayak terjadinya ini udah cukup lama ya, tapi masih ada sisa kulitnya gitu. Masih tetap ada kekuatan healing factor meskipun sedikit. Jadi ya karena memang keracunan adamantium akhirnya membuat Logan ya meninggal. Itulah yang membuat dia bisa meninggal. Kalau nggak itu ya nggak akan bisa meninggal gitu. Kemudian cameo selanjutnya bikin kaget juga tentu saja ya Johnny Storm atau Human Torch yang diperankan lagi oleh Chris Evans. Karena wow, sebenarnya gue pikir lihat dari bagian tangannya, gue pikir itu Doctor Strange, karena memang kayak ala-ala Doctor Strange, kayak ala-ala ya baju dia gitu ya. Ternyata Chris Evans balik lagi memerankan Human Torch. Gue nggak expect sama sekali kalau dia mau lagi balik, karena itu bakal merusak citra dia sebagai Kapten Amerika gitu ya. Tapi kok tiba-tiba dia mau gitu ya. Tapi setelah gue lihat di beberapa wawancara, dia mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun asal itu untuk Ryan Reynolds, karena dia yakin ide dari Ryan Reynolds ini bakal keren gitu ya. Dan akhirnya dia gabung gitu ya. Bahkan juga tewasnya itu mengenaskan. Ya namanya cameo gitu ya. Jadi ya terserah-serah mereka aja gitu. Karena lebih lama lagi, bener yang dibilang sama Wade Wilson bahwa untuk menghadirkan lu itu perlu budget yang mahal banget. Jadi cukup batas itu aja lu tampilnya gitu. Jadi kayak wow, itu salah satu yang menarik ya di film Deadpool and Wolverine. Intinya adalah Deadpool and Wolverine ini ya full fan service, full cameo. Ceritanya juga serampangan, dia kayak gitu khas Deadpool. Jadi buat teman-teman yang bilang, ceritanya bla 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 bla, terlalu kaku bro, lu terlalu kaku gitu. Memang Deadpool, lu kemana aja, Deadpool memang gini ceritanya gitu. Meskipun memang di Deadpool 2 sedikit ada rasa ceritanya, tapi ya tetap nggak, kalau mau dibandingin sama film-film sinepil parah gitu ya, nggak bisa dibandingin. Ini breaking the fourth wall-nya itu, kita kesenangannya tuh kayak masuk ke wahana ini wahana menurut gua gitu ya. Ya, kalian mau menikmati apa di film ini? Kita pengen denger dia ngomong gancuk-gancukin si Fox, nyinggung-nyinggung Disney, itu yang kita pengen gitu. Bahkan sampai Mad Max juga sejauh itu, dia nggak mikirin hak cipta, itu yang kita pengen gitu ya. Ups, udahlah, gue nggak mau ngomel terlalu jauh gitu ya. Nah, sekarang mari kita bahas Cassandra Nova. Cassandra Nova sejauh ini mirip banget seperti dalam komik, dia bilang bahwa dia adalah saudara kembar dari Profesor X. Dia juga sempat bilang bahwa dia berantem di rahim ibunya, bakal pengen mengikat si Profesor X sama tali pusarnya sendiri. Kalau di dalam komik kan akhirnya yang kalah itu ya Cassandra Nova ya. Akhirnya Cassandra Nova ya kayak keguguran gitu, masuk ke selokan kayak gitu, tapi akhirnya dia menemukan jalan untuk bisa hidup kayak arwah-arwah kayak gitu, dan akhirnya dia mencari sosok lain, tubuh lain, kayak kita akan melihat dia ini makhluk yang mengerikan juga gitu. Tapi di dalam perkelahian rahim ibunya itu yang menang ya Profesor X pakai telepatinya itu, akhirnya dia yang menang. Tapi gue nggak expect juga ternyata TVA ngambil si Cassandra Nova ini, langsung diambil dimasukin ke The Void sejak dia masih bayi kayaknya ya. Makanya dia hidup di sana, menguasai The Void. Kemudian juga di The Void itu kan dibilang kalau nggak jadi makanan si The Allied, ya jadi anak buahnya si Cassandra Nova ya. Dan itu jelas bahwa The Void selama ini yang kita lihat di Loki masih sempit banget, cuman di sebagian kecilnya aja, tapi secara keseluruhan itu kita bisa lihat bahwa Cassandra Nova yang menguasai. Bahkan gue yakin jangan-jangan Cassandra Nova itu cuman menguasai daerah tertentu aja. Di daerah lain itu mungkin ada seseorang juga yang menguasai The Void. Itu masih panjang banget teori-teori yang pengen kita bahas gitu ya. Termasuk juga yang pengen gue bahas juga adalah
bangkainya Giant Man gitu ya, bangkainya Ant-Man versi raksasa, kok bisa ke sana? Nah, salah satu yang tebakan gue dan juga teori gue adalah ini mungkin ada sangkut pautnya sama film Ant-Man and the Wasp Quantumania, di mana kan dia disuruh sama si Kang untuk ngambil inti materi dari kekuatan time chair-nya si Kang itu kan. Dia akhirnya mengecilkan diri, terus ada yang jadi raksasa, jadi banyak. Itulah terjadinya akhirnya namanya badai probabilitas. Nah, dari badai probabilitas ini kan dia itu tiba-tiba jadi banyak bicara sama dirinya sendiri karena fenomena-fenomena ini. Nah, gue yakin bahwa di salah satu Giant Man ini itu masuk ke The Void, ya akhirnya jadi bangkai di sana gitu. Bukan secara keseluruhan itu Ant-Man, itu bukan itu. Tapi banyak sekali ornamen-ornamen, barang-barang dari Fantastic Four, ada juga helicarrier di sana, itu masih penuh pertanyaan. Kebanyakan juga barang-barang yang ada di sana kemungkinan besar itu ada sangkut pautnya dengan event Secret Wars nanti yang udah ditanemin sejak Deadpool and Wolverine. Kita lihat aja, itu banyak banget hal-hal menarik. Kemudian yang pengen gue bahas juga adalah ada dialog si Mr. Paradox bilang bahwa kamu ini benar-benar menghancurkan universe kamu, karena Deadpool bilang bahwa kenapa aku ditangkap, apa karena aku memainkan alat dari kabel tersebut, aku cuma mengembalikan teman-temanku untuk hidup lagi. Terus Mr. Paradox kan bilang dengan, oh, nggak ada hubungannya sama itu. Tapi bener, kamu itu bener-bener menghancurkan semua, merusak timeline kamu sendiri gitu ya. Wow, gue penasaran serusak apa timeline dari Earth 1005 ini gara-gara Deadpool gitu ya. Tapi kan di situ cuman itu aja diperkirakan, cuma nggak terlalu digambarkan. Dan gue pikir bahwa sebenarnya timeline dari Earth 1005 ini udah nggak jelas sejak Deadpool mengembalikan teman-teman X-Force-nya, mengembalikan pacarnya Vanessa hidup lagi. Itu udah nggak jelas parah gitu. Sebenarnya udah layak banget Earth 1005 ini hancur gitu. Atau jangan-jangan nanti di film Doctor Strange yang ketiga, itu kan mengambil konsep incursion. Bisa jadi Earth 1005 ini akan bertabrakan dengan Earth 616 yang membuat mereka bergabung. Dan akhirnya terjadilah momen-momen datangnya mutant ke MCU di Earth utama tentu saja. Jadi kita nantikan aja gimana, tapi yang jelas di sini ada juga percikan-percikan akan terjadi Avengers versus X-Men. Oh ya, ada satu lagi yang menarik kita bahas juga, ada Easter egg dari Wanda. Ini mirip banget kayak ornamen-ornamen yang ada di Wundagore, di mana Wandanya Scarlet Witch ya, lebih tepat ya, Scarlet Witch lagi kayak gini disorot. Nah, itu mereka ngambil dari mana gitu? Apakah dari Wundagore, apakah dari alternatif lain? Karena Wanda juga akan berperan penting terhadap dunia mutant. Bahkan kalau kita dengar kan Wolverine ini bilang bahwa dia lagi mabuk, pulang-pulang temannya udah meninggal semua. Siapa yang mampu membunuh banyak mutant tersebut, termasuk ada Profesor X, ada Storm, ada Jean Grey, semuanya kok bisa meninggal sekuat itu, siapa? Kalau cuma pemerintah, gue nggak yakin gitu ya. Pasti ada peran Wanda sih. Gue pengen, sebenarnya ini lebih ke kepengenan gue aja gitu. Gue pengen membayangkan bahwa sebenarnya Wanda lah yang membantai Magneto, mendatai semua teman-teman dari Wolverine dari Earth tersebut, sehingga ketika Wolverine pulang, Wandanya udah pergi, entah dia cabut ke universe lain atau kemana. Tapi intinya adalah gue pengen banget denger momen pas Wanda bilang no more mutant. Wah, itu menarik banget. Tapi kalau dia bilang no more mutant, sebenarnya kekuatan Wolverine bakal hilang kan. Setidaknya jangan kayak gitu. Pokoknya dia mungkin bisa menghilangkan semua kekuatan yang ada di depannya kayak gitu ya. Tapi intinya gue pengen bahwa yang membantai semua mutant yang di universe dari Wolverine ini, itu adalah Wanda. Nah, kayaknya cuman itu yang bisa kita bahas terkait dengan Deadpool Wolverine gitu ya. Selebihnya gue bakal bahas di video penjelasan ending atau di breakdown yang lebih jelas lagi guys. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton video ini belum subscribe, bantu kita untuk naikin subscriber kita, naikin engagement kita agar kita semangat terus bikin video. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.